Halo sobat sekalian, kembali lagi bersama dengan saya di Kelas Emas episode kali ini. Selamat tak jumpa ya. Saya akan membahas mengenai kenapa sih akhir-akhir ini harga emas itu kok kelihatannya cenderung turun gitu ya, kayak downtrend banget gitu. Apakah kilau emas ini udah habis kilaunya atau kedepannya bakalan naik lagi sehingga ini adalah potensi yang baik buat kita untuk sekarang ini waktunya beli emas. Ikuti terus Kelas Emas episode kali ini. Nah, ngomongin mengenai tren harga emas yang turun, di saat video ini dibuat, harga emas itu ada di angka 1938 per troy ounce. US dollar ya tentu saja. Kalau dirupiahkan, di emas 24 karatnya ya, yang emas lokal, itu kisarannya itu di harga 920 ribuan, kurang lebih ya. Nah, sehingga ini cukup dalam sih penurunannya ya, karena kalau kita flashback ke bulan lalu aja, habis lebaran itu masih di angka 950-an. Jadi kalau rupiahnya itu udah turun 30 ribu. Kalau dalam US dollar, kemarin tuh udah nyempet tembus 2000 dolar ke atas. Sehingga penurunannya ini bisa dibilang cukup tajam. Nah, apa aja faktornya? Yang pertama adalah karena The Fed itu menyetop kenaikan suku bunga. Sekarang suku bunga The Fed itu ada di angka kalau nggak 5,25 ya. Nah, The Fed itu sekarang udah menyetop kenaikan suku bunganya karena lagi melihat gimana sih respon pasar terhadap kenaikan suku bunga yang sejauh ini tuh gimana. Karena sekarang ini perlu diketahui suku bunga di US itu sudah salah satu yang tertinggi sejak tahun 2000-an ya. Dalam kisaran waktu 20 tahunan ini adalah suku bunga tertinggi US. Sehingga mereka juga cenderung wait and see, hati-hati gimana dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Bahkan kemarin di bulan Mei kemarin, awal Juni ini ya, itu US sempat kayak ada perdebatan cukup sengit antara presiden dengan DPR-nya karena batas plafon hutang AS Amerika Serikat itu sudah menyentuh batasnya. Kalau itu kemarin nggak disetujui sama DPR, US bisa lockdown. Tapi ternyata menemukan jalan keluar antara presiden dengan DPR-nya sehingga bisa terus jalan. Ada diperbaharui gitulah ya utangnya. Nah, yang pertama itu. Apa sih kaitannya? Kaitannya itu simpelnya gini guys. Kaitannya simpelnya itu gini. Kalau misalnya suku bunga di US itu nggak tambah dinaikin, jadi stuck segini terus, otomatis kan US ini sekarang lagi ngelihat nih, respon pasar itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya segini-gini aja, harga emas itu bisa kayak stop naiknya karena orang itu jadi bingung nih, mau naruh uangnya itu di obligasi, di bond, atau di mana yang di Amerika Serikat yang dianggap aman, ternyata juga nggak terlalu aman-aman banget gitu ya, karena Amerika Serikat pun juga kemarin sempat mengalami yang namanya kayak goncangan gitu juga. Yang pertama itu tentu saja karena suku bunga The Fed tadi itu ya. Nah, tapi The Fed itu masih punya rencana untuk menaikkan suku bunga lagi tahun ini itu sekitar 5%. Maksud saya 0,5 bukan 5% ya. 0,5 jadi dari 5,25 itu mungkin bisa menjadi sekitar 5,75 kenaikannya. Nah, itu masih ditunggu nih tapi karena masih belum pasti, tapi rencananya itu akan dinaikkan menjadi sekitar segituan. Dan juga kita bisa lihat kaitannya itu kalau suku bunga itu dengan angka pengangguran. Gimana sih pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat? Gimana angka penganggurannya? Apakah naik atau turun? Dan sebagainya. Angka manufaktur indeks gimana dan sebagainya itu sangat mempengaruhi semua ekonomi di Amerika Serikat. Dan itu juga sangat berpengaruh terhadap harga emas. Yang kedua adalah karena perang Rusia dan Ukraina itu cenderung mengalami yang namanya stagnasi gitu ya. Nggak tambah serem tapi juga nggak tambah membaik. Ya kadang-kadang ada bumbu-bumbu yang pedas dikit gitu ya, langsung tiba-tiba dihajar sama rudal, dihajar sama apa balik dan sebagainya. Tapi kayak lama-lama pasar ini merespon dengan kayak ya udahlah mau perang mau diapain lagi gitu. Jadi kayak udah nggak terlalu dipandang gitu ya perangnya itu. Tapi tentu saja sebenarnya efek perang itu sangat besar sekali khususnya buat negara-negara zona Eropa, EU. European Union itu sangat kerasa sekali karena tahu sendiri kan ya kalau Rusia itu sangat dominasi banget untuk gasnya sehingga mereka cukup terpukul karena perang seperti ini dan mereka kalau melawan Rusia juga nggak mau jual gasnya ke mereka padahal tuh Rusia itu nyuplai berapa negara untuk gasnya itu ya di pipa-pipa yang udah ditanam. Yang ketiga, WHO
Lembaga Kesehatan Dunia itu sudah tidak menganggap kalau COVID-19 itu adalah sebuah hal yang emergency. Sehingga harga emas itu cenderung juga nggak melambung tinggi lagi seperti tahun 2020 kemarin ya, 3 tahun lalu. Karena 3 tahun lalu waktu awal pandemi terjadi, harga emas itu meroket gila-gilaan guys. Meroket sekitar 50% waktu itu, seingat saya ya. Jadi dari angka kurang lebih 600 ribuan itu menjadi angka 900 ribuan. Gila banget sih naiknya waktu itu. Nah sekarang ini karena COVID-nya udah mulai mereda, harga emasnya itu udah nggak bisa naik lagi terlalu tinggi. Tapi saya mau kasih tahu nih, harga emas itu ya, kalau kalian cek historisnya gitu, kita ngomong nggak usah jauh-jauh deh, kita ngomong dari 2020 gitu aja. Kemarin dari angka 600-an jadi 900-an kan. Tahun lalu itu sempat di angka 800-an memang. Tapi angkanya itu nggak bisa balik ke 600-an, seperti sebelum pandemi. Itulah yang saya bilang, kalau investasi emas itu cenderung jangka panjang. Kalau misalnya kalian belinya di harga 950-an misalnya ya, ya udah biarin dulu aja. Nggak usah terlalu pusing, karena kalau ngomongin jangka panjang, emas itu susah kok. Rugi itu hampir mustahil lah saya bilang ya. Tapi kalau misalnya kamu kepepet banget, emas itu juga bisa liquid banget, bisa dijual atau digadaikan sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan itu berapa gitu. Jadi itu adalah pelajaran yang berharga sekali ya, dari 600 ribuan waktu sebelum pandemi jadi 900 ribuan, dan sekarang pun masih di angka 900-an ternyata, nggak bisa kembali ke 600-an. Padahal ini adalah momen di mana sebenarnya WHO ini kepingin dunia ini kembali seperti sebelum COVID. Itu adalah kenapa alasannya, tiga alasan kenapa harga emas itu trennya menurun. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu kan, menurut saya, opini pribadi, ini prediksi aja ya, jadi ini bukan himbauan untuk jual atau beli. Dalam waktu dekat ini masih bisa agak turun lagi harga emas itu. Ini sekarang bukan titik terendahnya, menurut saya, sekali lagi, bisa salah ya, saya bukan dukun. Saya hanya orang yang suka mengamati saja. Ini masih bisa turun lagi guys harganya. Kenapa kok bisa turun lagi? Karena US ini masih kayak test and balance gitu loh. Market Amerika ini seperti apa, market dunia ini seperti apa, dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong dalam troy ounce itu kan sekarang di angka 1930-an ya. Itu ada potensi bisa di bawah 1900 sih menurut saya. Kalau rupiahnya apakah bisa di bawah 900.000? Bisa. Tapi sampai sejauh apa itu yang saya nggak bisa jawab ya. Mungkin maybe ya, paling rendah itu di angka 890 itu masih sangat mungkin penurunannya. Tapi kalau sampai terlalu dalam sekali juga nggak mungkin sih menurut saya. Karena secara fundamental harusnya nggak mungkin emas itu bisa hancur sehancur itu. Karena menimbang kondisi politik ekonomi global ini juga sudah nggak stabil. Jadi kalau bisa turun pun nggak sampai terlalu dalam banget. Nah, tapi jangan lupa ya, karena kan The Fed ini masih ada rencana untuk menaikkan suku bunga lagi 2 kali tahun ini, sekitar 0,5%. Kalau sampai ini terjadi, itu emas bisa turun guys. Kenapa? Karena orang yang seperti yang saya bilang di awal, orang akan melihat ternyata lebih potensial, lebih menarik untuk naruh duitnya itu di Amerika Serikat. Negara-negara, orang-orang investor pribadi, investor retail pun juga lebih baik beli saham-saham perusahaan di Amerika Serikat. Entah itu S&P 500, Nasdaq, dan sebagainya, itu terserah mereka yang punya pertimbangan masing-masing. Tetapi harga emas itu juga bisa tambah naik gila-gilaan, naiknya nggak karuan, kalau pertama perang Rusia itu tiba-tiba menggila nggak karu-karuan. Terus ditambah juga jangan lupa Taiwan sama China itu kan juga ya suasananya itu kayak perang dingin gitu lah ya sekarang. Nah itu kalau tiba-tiba menggila lagi, hati-hati guys. Kalau yang namanya Cina itu udah batuk, Cina itu sekarang udah kayak Amerika gitu ya, perannya terhadap dunia ini. Sehingga kalau itu terjadi, harga emas itu bisa naik gila-gilaan. Pastinya seperti itu. Kalau COVID saya rasa nggak akan sampai berdampak seperti yang kemarin ya. Karena statusnya sekarang ini udah bukan emergency lagi. Itu aja tips dari saya dan juga prediksi. Sekali lagi ini bukan himbauan untuk jual dan beli, cuman sekedar sharing informasi aja. Thank you for watching this video and see you on the next video.